Faktor-faktor yang mempengaruhi kunjungan wisatawan adalah yang pertama jarak, karena jarak yang ditempuh, wisatawan juga dapat mempengaruhi kunjungannya. Yang kedua adalah biaya masuk juga dapat mempengaruhi kunjungan wisatawan. Yang ketiga adalah aksesibilitas, keempat fasilitas, dan yang terakhir adalah kualitas lingkungannya. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelas 10F. Perkenalkan nama saya Vanessa Meli. Saya Dennis. Dan hari ini kita sudah sampai di Museum Manusia Purba Sangiran. Oke, jadi ini untuk tiket masuknya berdasarkan Perda nomor 9 tahun 2023. Untuk wisatawan domestik harganya 15.000 dan untuk wisatawan mancanegara harganya 30.000. Untuk hari Senin tutup. Di Museum Sangiran ini terdapat banyak sekali fosil manusia purba. Salah satunya adalah jenis Homo erectus. Homo erectus di sini ada Homo erectus tipik dan juga Homo erectus progresif. Homo erectus tipik dikenal sebagai bentuk Homo erectus yang lebih primitif dan lebih tua. Sedangkan yang satunya yaitu Homo erectus progresif mewakili bentuk Homo erectus yang lebih modern dan canggih. Dan ini juga ditemukan di lapisan yang lebih muda di Sangiran sekitar 800.000 hingga 200.000 tahun yang lalu. Pada video ini terlihat ada fosil mastodon. Mastodon adalah salah satu jenis gajah purba yang fosilnya ditemukan di kawasan Sangiran. Dan spesimen ini juga dipamerkan di Museum Sangiran. Secara umum, mastodon termasuk dalam famili Mamutidae. Dan meskipun memiliki kemiripan dengan gajah modern serta gajah purba lainnya seperti stegodon dan mamut, mastodon memiliki beberapa perbedaan penting dalam anatomi dan gaya hidupnya. Karakteristik mastodon adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ukuran tubuhnya, yang mana mastodon memiliki ukuran yang mirip dengan gajah modern, namun cenderung lebih pendek dan dengan tubuh yang lebih kekar. Kemudian pada gigi gerahamnya, yaitu salah satu ciri khas mastodon yang memiliki bentuk gigi geraham lebih bergelombang dan besar. Mastodon dapat dibedakan dengan stegodon. Meski keduanya adalah gajah purba, mastodon dan stegodon berbeda secara signifikan dalam hal anatomi gigi dan pola makan. Stegodon yang juga ditemukan di Sangiran memiliki gigi yang lebih cocok untuk memakan rumput, sedangkan mastodon lebih cocok untuk memakan dedaunan dari pohon dan semak-semak. Di video ini terlihat ada fosil kerbau purba. Di Museum Sangiran terdapat fosil kerbau purba lengkap dari kepalanya, ekor, sampai bagian tulang belakangnya. Kerbau purba merupakan salah satu hewan besar yang hidup di era Pleistosen. Fosil kerbau purba memberikan gambaran tentang kehidupan fauna di masa lalu, khususnya hewan kerbau. Selamat datang di Sangiran, situs warisan dunia yang menyimpan sejarah manusia purba dan kehidupan prasejarah. Disinilah cerita kita dimulai, di tempat yang menjadi saksi evolusi peradaban manusia. Di sini kita bisa menemui Homo erectus dan Homo soloensis, dua jenis manusia purba yang ditemukan di Sangiran. Dengan usia jutaan tahun, mereka adalah saksi bisu evolusi manusia di bumi ini, menghubungkan kita dengan masa lalu yang jauh. Tak hanya manusia, Sangiran juga menjadi tempat peristirahatan fosil hewan-hewan raksasa prasejarah. Inilah stegodon, gajah purba yang pernah menguasai dataran, dan Panthera tigris soloensis. Selain fosil, benda-benda peninggalan manusia purba di Sangiran mengungkapkan bagaimana mereka hidup dan bertahan. Lihatlah kapak, genggam, alat pemotong, dan alat berburu yang mereka gunakan ribuan tahun lalu, menunjukkan kecerdasan dan keterampilan nenek moyang kita. Jadi, kunjungilah Sangiran dan temukan jejak masa lalu yang membawa kita lebih dekat pada sejarah bumi dan nenek moyang kita. Sangiran lebih dari sekadar tempat, ini adalah perjalanan ke masa lalu. Lalu ada juga beberapa benda peninggalan manusia purba di Museum Sangiran. Pertama, ada kapak perimbas atau dapat disebut chopper yang artinya alat penetak. Ciri-ciri kapak perimbas adalah terbuat dari batu dan belum berbentuk spesifik. Teknik pembuatannya masih kasar. Bagian yang tajam hanya pada satu sisi, tidak memiliki tangkai, dan penggunaannya dengan cara digenggam. Kapak ini pada zaman purba digunakan untuk menumbuk biji-bijian, membuat serat-serat dari pepohonan, membunuh binatang buruan, dan sebagai senjata menyerang lawan. Kedua, ada alat serpih. Ciri-ciri dari alat ini adalah terbuat dari beberapa jenis batu seperti tufa, gamping, dan batuan endapan. Bentuknya sederhana dengan menunjukkan kerucut pukul yang jelas.
Ukurannya sangat kecil, antara 2 cm hingga 10 cm, terdiri dari berbagai jenis, yakni bentuk serut dan lancipan. Alat ini dimanfaatkan untuk menusuk, memotong, dan melubangi kulit binatang pada zaman purba. Ketiga, ada bola batu. Ciri-ciri dari alat ini adalah terbuat dari batu keras seperti batu kapur, granit, atau batu vulkanik yang mudah diukir dan tahan lama. Ukuran bervariasi dan berbentuk bulat atau hampir bulat, dan permukaannya kasar. Fungsi dari bola batu ini adalah untuk berburu, mengupas makanan, alat penggiling, dan keperluan ritual atau simbolis. Dan itu tadi adalah salah 3 benda-benda peninggalan manusia purba.